pada saat semua agama intinya tauhid, supaya kita berzikir. Zikir dan wirid berbeda. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Jadi inti syariat syar'alakum minatin ma wasobih nuha waladi awhayna ilaika wa ma wasanabi Ibrahim wa Musa wa Isa an akimudin wala tatafarroku. Artinya makatan, semua nabi yang diutus oleh Allah, semua rasul yang diutus Allah di muka bumi ini merihal syariat, intinya adalah an akimudin, kedahuluan untuk menjadi pengelola dan menggunakan potensi untuk menjadi pemakmur kehidupan di muka bumi. Bapak Ibu, inti semua nabi rasul itu adalah an akimudin, menjadi penegak tentang kehidupan tidak berpecah belah, sehingga apapun ritual yang dilakukan saat kita menjalankan ritual agama, pasti orientasi, maksud saya bukan orientasi, aktivitas berdunia yang dilakukan adalah membangun an akimudin, menegakkan kehidupan. Din dalam pengertian kehidupan, karena mana din itu kehidupan, adin kehidupan di dalam sistem, ada tasdid, adin kehidupan di dalam sistem yang terbimbing, itu adin, ada tasdidnya di atas del. Itu adalah menjadi penegak kehidupan, itu intinya tidak berpecah belah. Makanya saat Allahu Akbar, pasti menjadi pendengar yang baik, pelihat pemerhati yang baik, pencermat yang baik saat kita takbiratul ikram. Makanya kemudian yang wajib itu Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tak jikok guri, ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Duduk dalane wong sing sesat lan duduk dalane wong sing napa maghdub waladhdallin, dan wong dolim. Bapak Ibu, pada saat maghdub itu apa maghdub? Orang yang berada di dalam kebenaran, seandainya ngatakan nggih, orang yang berada di dalam kebenaran, seandainya memang benar di dalam kebenaran, tapi rumongso paling benar, kemudian melecehkan dan menjatuhkan orang yang tidak sefaham dan yang tidak keyakinan, merasa suci, merasa agung, merasa luhur, sehingga dia sombong, arogan dan menjatuhkan yang lain, maka ini adalah jalannya orang yang disesatkan, yang maghdub. Waladhdallin, dan jalannya orang sing janjane ora kenal, ora weruh, ora roh garam, ora roh gula, ning ngekei penjelasan tentang gula dan garam, padahal ora genah tentang garam, ora kenal karo garam. Menjelaskan tentang presiden, tentang Pak Jokowi, tentang Pak Karno, ning ora kenal karo Pak Karno, ora kenal karo Pak Jokowi. Dolim. Yang satu adalah orang yang mungkin akrab kenal dengan Pak Jokowi, tapi dengan mengenalnya digunakan memanfaatkan, melakukan keuntungan pribadi dan seterusnya. Itu adalah maghdub dan waladhdallin, amin. Dari sini saja berarti perilaku orang sholat pasti akan andap asor, kan begitu, pasti terbuka dan lapang dada. Puasa juga demikian. Zakat kalimatnya bukan fi'la zakah, kalimatnya bukan fi'la sholah, kalimatnya bukan fi'la hajah, bukan, kalimatnya adalah bukan fi'la, tapi atu zakah, akan berbeda. Bukan masalah 2,5% Anda merasa selesai
sudah merasa mendapatkan surga dan widodari. Bukan. Kalimatnya akimi sholah, bukan fi'la sholah. Artinya apa? Pada saat kita sholat tertib, akan tetapi faktanya kolok juga tertib, nyadu iya tertib, ini pasti ada yang salah di dalam sholatnya. Ini masalah syariat, Bapak Ibu. Mengenai batin tentang khusyuk, tentang isi, itu pribadi. Sing tak suguh A, maka A yang berhak minum. Tapi gelasnya dapat dipakai oleh tamu-tamu yang lain jika dia pergi. Bapak Ibu yang berbahagia, ini inti syariat. Jadi organisasi di sini tadi banyak, tapi terjadi kerukunan itu akan hebat. Karena inti syariat adalah di sini. Namun kalau kita berbicara lanjutannya, tapi ini masing-masing, ini pilihan, ini pribadi kita masing-masing. Di dalam ayat Quran di Ajurut Tukub 14, qalu amanna ya Nabi, saya iman, saya telah puasa, saya telah sholat, saya telah zakat, saya peduli dengan yang lain. Nabi mengatakan, nanti dulu, urung wewes Islam iyo, tapi urung iman. Mergo iman kowe kudu nyekseni duwe ilmu sing nyekseni bahwa Allah itu duduk sekedar nama, Nabi Muhammad itu duduk fisikku. Wa ma Muhammadun ila rasul qad kholat min kubri rusul. Wa ma Muhammadun duduk fisiknya Muhammad, tapi saya itu adalah rasul membawa risalah untuk bertauhid persis seperti rasul sebelumnya supaya manusia bertauhid. Apakah jika saya mati atau dibunuh, kamu tidak mencari adanya risalah tauhid supaya kamu mengenal Tuhanmu, tidak merubah apapun apa yang kamu lakukan sebagai siapapun, sebagai apapun, menjadi apapun, genapi dengan tauhid itu. Jangan buka sendiri di Hujurat 14 lanjutannya. Maka saat orang meninggal dunia berada di dalam kepastian, Bapak Ibu, ciri orang meninggal dunia itu kalau rojiun, kalau rojiun cirinya, tapi bukan mutlak, bukan kepastian, bukan. Tapi umumnya yang saya tahu selama saya pernah membantu di rumah sakit, karena hanya ingin melihat hal-hal semacam ini. Pada saat orang meninggal dunia itu kaku, beku, kaku, pangapunten, itu menunjukkan rasa sakit yang hebat saat mengalami sakratul maut. Pada saat dingin merasakan ketakutan yang hebat, Bapak Ibu, Bapak Ibu, demi Allah begitu. Kemudian pada saat ngaten nggih, wis kira tak kemas rada nganggo jok wae. Tapi bukan berarti talqin, ada yang mengatakan talqin mana yang benar? Talqin atau talqin? Talqin apa talqin? Talqin apa talqin? Nah, tadi pangapunten, talqin nggih dari kata lakana. Talqin. Jadi pada saat kita ditalqin oleh modin, kemudian kita apakah langsung merasa aman? Tapi bukan berarti kita enggak ditalkin. Ya saya juga mentalkin, iya, kalau ada yang meninggal santri ada juga tetap ditalkin, karena intinya bukan itu. Latar belakang talkin kubur dulu itu ada satu kejadian sulitnya menyampaikan kebenaran, maka para wali saat itu mengkondisikan kehidupan sosial yang baik. Ini di zaman Abdurrauf Asingkel itu mulai disuburkan. Kemudian saat awalnya adalah Al-Bustami, dikuatkan Syekh Al-Arif di Gujarat, India. Kemudian dimunculkan budaya talqin yang maksudnya bukan nuturi si mayit, tapi nuturi sing layat. Nek jenengan memahami iki nuturi mayite, nanti dulu. Ngaten nggih? Tapi itu enggak salah dan bukan bid'ah, enggak begitu bid'ah itu. Kenapa?
Modin itu ketemu pirang perkara. Modin ki SK-ne konggone Pak Lurah. Modin ki SK-ne Pak Lurah. Malaikat mungkar nangkir wi SK-ne Gusti Allah. Ketemu pirang perkara, modin ngekeki bocoran. Ya betul ya. Tahu komunikasi po. Wong ujian napa ujian nasional atau ujian paket C wae ngekeki bocoran dicekel ya. Nah, saat talqin kubur di Quran di surat Fatir sebenarnya sudah jelas apa itu hakikat kubur. Jadi sesungguhnya ini diguyon rodok dawa sih. Barzah itu janjane nggih jasad niki lho Bapak Ibu. Kubur ki nggih jasad niki. Nek kuburan niku sing jenengan sepakati karo Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kuburane pelem di kono itu kan kesepakatane jenengan. Jenengan ora tau njaluk SK-ne mungkar nangkir. Ngaten nggih? Ya. Pada saat wa ma yastawil ayat wal amat wal dunub wal kharur wa ma anta bi musmi man fil kubur. Artinya bahwa yang dimaksud kubur itu jasad ini saat kita masih sebagai manusia yang bernyawa, itulah yang disebut kubur. Orang yang berada di dalam kubur itu sempit dadane, apa to wujude? Was-was, khawatir, panik, bingung. Ini nanti hidup saya bagaimana, nasib saya bagaimana, bingung, judek. Itulah sesungguhnya orang yang berada di dalam kubur. Kalau kita mengacu sejak ayat awal sampai wiwit sangka 17, wa ma yastawi ahya wala awat wala dulumat wala nubar wala kharur dan seterusnya bla 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 dan seterusnya. Jadi hakikat kubur itu jasad ini. Hari kebangkitan dari kubur nek jenengan meninggal dunia itulah sesungguhnya hari bangkit. Kiamat, makna kiamat itu sudah terlanjur tercetak di otak kita, bencana besar. Kiamat itu maknanya koma yakumu kiaman, orang yang tegak tersadar dari yang semula tidak sadar. Itu makna kiamat. Gitu loh. Mati izin karo mati rombongan ki sami mawon. Mati bareng mergo nek bencana karo mati izin ku padha. Nek selamat padha gak selamat ya padha wae gitu loh. Dikubur izin apa dikubur bareng sama gitu loh. Ya kan ngeten. Makanya saya kadang guyon saat ditanya Gus gitu ya, Mbah Yai gitu. Kowe nek ngurekne talqin kok ngono sih? Lah nek upamane nek kono piye janjane? Nek kula meninggal kok kemudian malaikat mau kita mangke estu upamane ternyata benar saya salah, ngaten mawon. Saya meninggal, nama saya sebutannya nama aslinya Pak Arifin. Kemudian assalamualaikum ya ahli kubur Arifin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus malaikat tanya, man ismuka? Sadurunge aku jawab, aku njaluk waktu sediluk entuk gak nyang-nyangan. Hakmu mung jawab. Oke. Berarti saya harus jawab, iya. Dia tanya, man ismuka? Saya nggak jawab. Nek gak jawab, gak akan digepuk Bapak Ibu. Sebab digepuk kuwi nek jawaban jenengan salah. Man ismuka? Jawabannya sampean salah. Jahal, deyer kan gitu. Nek meneng gak akan digepuk. Man ismuka? Gak usah dijawab. Betah-betahan wae. Man ismuka? Gak usah dijawab. Wis to ora sambuk jawab ora bakal disiksa. Gitu loh, satu. Kedua, kalau memang itu benar, berarti yang Islam jenengan yang meninggal dunia saiki ndang wiwit toto sing ibu-ibu mukenane dinggo terus sampai elek. Sing kakung sarunge ngantek ludes. Engko nek dikubur
sarung karo mukenane tinggi bantal di sebelah bantal lemah. Nek perlu dikai Al-Qur'an. Engko nek malaikat mungkar nakir teko, assalamualaikum ya Arifin. Ambune wis ketok. Nah iki santri iki mesti badhek. Nah, langsung balik. Ora sida, gak sida. Roh nek jenengan Islam. Gitu loh. Jadi sajadahmu we wasiat kon deleh di dhuwurmu. Nggih nggih. Mukenane di guri madhep ngulon, ngono ya. Bakiakmu dikek guri. Kayak ngisore sikil. Sing biasane nek begini nggawa masjid, nek gak tau di masjid ya sepisan pindho nggawa dinggus sandalmu, engko nek wasiat nek arepe wis lara, tolong sandalku kae, engko nek melu dikubur. Wis to, engko nek kono malaikat mungkar nangkir mung kaget. Waduh. Iki wis gak perlu pertanyaan, iki jelas iki enek bagia. Ini kan pada saat bapak saya meninggal, kemudian mungkar-nakir teko. Sadurunge aku jawab, kok gak jawab? Makanya akhirnya mungkar nakir ngalah. Ya wis gini. Weh apa jaluk penjaluk apa? Ngaten. Selama saya di dunya rumaos kula niku nggih ibadah, kula nggih tumempen nglampahi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ning saiki kok hanya menemui kula, mongko di dunya itu enek kalimat Allah itu cedek banget, bahkan dengan urat leher itu masih cedek Tuhan. Saiki mbasa saya mati wis gak nganggo rogo, kok hanya ngatas engkau, hanya mengutus engkau mungkar nangkir, hanya sekedar bertanya sopo jenengku. Tolong kamu kembali kepada Allah. Saya tunggu di sini. Jangan lupa mampir di warung toko rokok. Wis engko jagongan dik kene. Kamu kembali kepada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah. Setahu saya saat di dunia Allah tuh maha tahu. Allah tuh maha kuasa. Allah tuh maha perso. Kenapa sekarang nama saya saja tidak tahu? Untuk supaya Allah tahu nama saya, ngutus kamu. Siapa namaku? Apakah Tuhan sudah enggak maha tahu setelah saya meninggal? Kedua, tanyakan kepada Tuhan. Kamu sebagai malaikat sudah berapa bulan, berapa tahun, berapa juta tahun kamu menjadi malaikat? Ya wis suwi banget Pak Yai. Wis suwi banget. Allah itu telah menciptakan rokib dan atid, tukang catat perbuatan baik dan buruk di pundak kiri dan kanan. Kamu ribuan tahun tidak pernah konsolidasi, tidak pernah koordinasi, tidak informatif. Kamu itu malaikat sing kuno. Jika kamu membuka catatan saya yang dicatat oleh catatan Allah yang pada saya lahir disertakan rokib dan atid yang duduk di pundak kiri kanan, walaupun saya juga nggak pernah tahu sampai saat ini. Tapi mestinya kitab itu tolong jenengan bacakan. Kamu nggak perlu tanya. Nah, kalau kamu tanya kepada saya, akan saya bohongi kamu. Tolong jadi malaikat yang cerdas. Pangapunten jenengan kok mulai diguyon. Malaikat itu maknanya cakupan Tuhan sendiri, milik Tuhan sendiri, hak Tuhan sendiri, ngaten ya. Tapi logis gak, malaikat itu kan utusan Allah. Dia gak punya kemauan kalau gak diutus Allah. Sehingga data nama, data agama, data kehidupan yang ditanyakan oleh mungkar nangkir, ini ditanyakan oleh yang mungkar nangkir saat seseorang itu meninggal, sing butuh siapa? Allah kan? Kan begitu toh. Lah mosok Allah mbok kira gak maha tahu. Pangapunten. Kalau pikiran kita itu adalah talqin, itu adalah diperuntukkan oleh si mayat, pangapunten. Sebenarnya kita itu secara nggak sadar telah melecehkan Allah lebih hebat dari melecehkan peristiwa 212. Walau la fadlullah wa rahmatuhu la ta'batum syaiton ila qalila. Ayatnya memang mengungkapkan
yang tahu tentang tauhid sedikit banget, yang banyak budaya